Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly dengan NIM 2315044 dari kelas BKPI 3B. Baiklah, di sini saya akan membuat video UAS untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Pendidikan Dosen Pengampu Ibu Dharma MPD. Baiklah, teman-teman bisa menyaksikan videonya. Di sini saya Welly ingin menceritakan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj Ma'juj ini adalah salah satu cerita penting dalam Islam yang menggambarkan tanda besar datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai dua kelompok besar yang muncul di akhir zaman untuk menyebarkan kehancuran di muka bumi. Mereka digambarkan dengan kaum yang sangat kuat, ganas, dan memiliki jumlah yang sangat luar biasa banyak. Kehadiran mereka menjadi ujian berat bagi umat manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan secara rinci dalam surah Al-Kahfi. Penduduk suatu wilayah di sana meminta perlindungan kepada seorang raja yang besar dan adil, yaitu Raja Zulkarnain, untuk menyelamatkan mereka dari serangan destruktif oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka berkata kepada Raja Zulkarnain bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj ini kerap membuat kerusakan, baik menghancurkan tumbuhan dan membunuh ternak mereka. Kemudian atas izin Allah, Raja Zulkarnain ini membuat tembok yang besar dari besi dan tembaga untuk mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, yang artinya, ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikan rata dengan tanah, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Tembok itu menjadi penghalang yang sangat kokoh sehingga kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari tembok tersebut. Namun Allah telah menetapkan bahwa tembok itu hanya bersifat sementara. Pada akhir zaman, ketika janji Allah telah tiba, tembok itu akan runtuh dan kaum Ya'juj dan Ma'juj kembali menyebarkan kehancuran. Dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza futihat Ya'juju Ma'juju wa hum min kulli hadabi silun, yang artinya, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Hadis Rasulullah menjelaskan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari mereka menggali tembok tersebut, namun Allah selalu mengembalikan tembok itu ke bentuk semula hingga pada akhirnya tembok itu akan runtuh. Ketika mereka berhasil keluar, jumlah mereka itu sangat banyak sehingga membanjiri ke seluruh penjuru bumi. Mereka menghancurkan apa yang mereka lewati, meminum habis air sungai seperti Danau Tiberias, dan menciptakan teror di mana-mana. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini menjadi ujian berat bagi umat manusia. Bahkan pengikut para nabi yang turun kembali pada saat itu tidak mampu menghadapi kekuatan mereka. Nabi Isa bersama kaum mukmin meminta perlindungan kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah telah mengirimkan ulat-ulat kecil untuk menggigit leher kaum Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka mati seketika. Setelah itu Allah membersihkan bumi dari mayat-mayat mereka yang bau busuk dengan menurunkan air hujan deras. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan yang ada di dunia ini itu tidak ada artinya dengan kehendak Allah, dan kehidupan yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Tanda-tanda akhir zaman seperti kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu peristiwa untuk bisa kita ambil hikmahnya bagi umat manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan dari kisah Ya'juj dan Ma'juj.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.